Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe, like and di-share. Anak cacat ini menggunakan jari kakinya untuk memotong kapur. Keluarganya tak tahu apa yang ia tulis. Saudariku mengira aku menggambar segitiga. Tapi posisi terakhir tidak benar. Itu bukan yang ia maksud. Ayah menggambar ulang segitiga untuk membantunya. Apakah ini gambarnya? Tapi dia menggunakan tubuhnya untuk menghapus. Ibu sepertinya melihat sesuatu sekarang. Ini adalah huruf A. Dia segera duduk dan membenarkan perkataan ibu. Kemudian ia pindah ke tempat yang lain. Lalu ia melanjutkan untuk menulis sesuatu dengan kakinya. Huruf pertama adalah M. Semua orang di rumah memperhatikan. Kata kedua O. Dia mengalami kesulitan menulis dua huruf. Tidak perlu menunggu anakku selesai menulis. Mata ibu sudah dipenuhi dengan air mata. Karena aku tahu putraku akan menulis untuk sang ibu. 5 menit kemudian ia kelelahan dan mulai berbaring. Ini adalah pertama kalinya ia menulis dengan lengkap. Ya ampun, ini luar biasa. Inilah siapa Brown sebenarnya. Ia adalah si jenius Brown yang sebenarnya. Ayahnya terharu sampai membawa anaknya itu. Kemudian dia pergi ke berbagai tempat dan menunjukkan bahwa anaknya tidak bodoh. Dan anak itu jenius. Ketika lahir Christy didiagnosa menderita cerebral palsy. Hal ini menyebabkan lumpuh seluruh tubuh dan tidak bisa berfungsi normal. Satu-satunya bagian yang bergerak adalah kaki kirinya, di mana ia mengandalkan kekuatan dan stamina untuk menjadi pelukis terkenal di dunia. Kelahirannya yang membuat seluruh keluarga semakin miskin. Rumah pun tak punya, mau kemana-mana harus minta antar ibunya. Ketika ia tumbuh dewasa, keluarganya lebih sulit untuk merawatnya. Hari itu ibunya menggendongnya kembali ke kamarnya. Namun ketika dia baru saja pergi, Christy langsung mendengar tangisan yang nyaring. Lalu suara itu tidak ada sama sekali. Pasti ibuku mengalami sesuatu. Jadi Christy bergegas ingin pergi memeriksanya. Christy menggunakan kaki kirinya untuk merangkak ke tangga. Karena kaki kanan macet, ia terus menggunakan kaki kirinya. Begitu saja, aku cepat merangkak ke bawah. Kemudian merangkak di samping ibu dan menendang pintu dengan keras. Tetangga mendengar suara keras itu sehingga ia berlari untuk memeriksanya. Sang ibu kemudian dibawa ke rumah sakit. Orang-orang di sekitar mencaci Christy, karena mengira anak bodoh ini membuat ibunya lelah. Ketika dia hanya bisa diam dan mendengarkan hujatan orang lain. Sejak saat itu Christy memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya menjadi orang yang tidak berguna. Christy mulai menggunakan papan kapur. Pada awalnya semua orang di rumah mengira dia hanya menggambar, karena tidak ada yang mengerti apa yang ia tulis. Hingga suatu ketika aku bisa menulis kata ibu. Jadi orang-orang baru menyadari bahwa meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya tetap normal, karena tidak ada uang untuk membeli kursi roda. Semua orang menaikkan ia ke gerobak. Di waktu senggang mereka akan membawamu keluar dengan gerobak itu. Christy memiliki masa kecil seperti anak-anak lainnya. Di hari Christy semakin besar, gerobak juga lebih besar. Aku belajar begitu banyak kata-kata baru. Perlahan-lahan Christy bisa sedikit berbicara. Meskipun Christy hanya mengucapkan kata-kata yang bisa dipahami oleh para penghuni rumah. Tapi itu tidak menghentikannya untuk tetap berusaha. Christy mencoba berbaur dengan kehidupan orang normal. Anak muda di lingkungan sekitar berkumpul untuk bermain bola. Dia akan menggunakan kepalanya untuk menahan bola. Jika seseorang mengganggumu, ia akan menggigitnya. Pria ini menawarkan untuk membiarkan dia bermain sepak bola. Mereka membiarkan Christy menendang. Bagaimana bisa orang lumpuh menendang? Penjaga gawang menertawakan Christy. Tetapi tampaknya mereka meremehkan kaki kirinya. Orang-orang bertepuk tangan dalam kegembiraan. Karena Christy telah memberi mereka kejutan. Mereka mulai membawanya. Seperti trik botol ini, di mana ujung botol berhenti berputar. Maka gadis ini harus menciumnya. Secara kebetulan, botol itu mengarah ke Christy, menyoraki dia untuk mencium seorang pria cacat. Gadis pendiam itu berjalan lalu mencium pipiku dengan lembut. Kau yang terbaik di antara mereka semua. Mata Anda begitu indah. Permainan berakhir. Mereka mulai menyukai Christy. Bayangan gadis itu perlahan-lahan memasuki hatinya. Mengetahui bahwa aku jatuh cinta. Aku begadang sepanjang malam untuk menggambar. Keesokannya, gadis itu langsung menerima gambar dari Christy. Andai aku bisa berjalan bersamamu. Gadis itu mengira ini adalah hadiah favoritnya. Tak disangka ada nama Christy di lukisannya.
Hal ini membuat gadis itu merasa hina. Dia segera membawa lukisannya itu untuk dikembalikan kepadanya. Ia sangat menyesal. Christy mengerti apa yang dikatakan gadis ini. Bahkan jika Christy sudah mencoba lebih keras daripada orang lain, di mata orang lain dia hanyalah pria lumpuh. Keluarga Brown menerima berita buruk malam itu. Itu adalah pendapatan utama keluarga. Ayahnya seorang pengangguran. Ini berarti keluarga mereka telah kehilangan sumber kehidupan mereka. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli batu bara. Ketika malam hari, keempat anak laki-lakinya tidur satu ranjang. Mereka terlalu dingin untuk tidur. Jadi keesokan harinya mereka membuat keputusan yang berani. Kakak tertua menghadang mobil truk batu bara. Sopir turun untuk memeriksanya. Kemudian kedua kakaknya menyelinap keluar dari belakang mobil untuk membuka kontainer batu bara. Penutup batu bara itu mulai terbuka perlahan. Batu bara jatuh ke tanah. Anak laki-laki yang sangat bahagia. Semua orang di jalan melompat-lompat mengumpulkan batu bara. Bahkan wanita tua itu menggunakan gerobak bayi untuk membawanya. Ketika api di perapian terbakar, tiba-tiba ada yang berteriak. Teriakan itu menarik perhatian sang ibu. Melihat mata anakku ke arah perapian, tiba-tiba dia teringat kotak besi tempat ia menyimpan uang. Sang ibu segera mengambilnya dengan tangannya. Sang ayah tidak mengerti mengapa istrinya melakukan itu. Ketika ia membuka kotak, ia menyadari ada uang di dalamnya. Ternyata ini uang yang didapat ibu selama bertahun-tahun untuk membeli kursi roda. Semua yang ibu lakukan dia tahu. Hari itu sang ibu membawa kakaknya pulang. Dia menyuruh anak-anaknya untuk naik ke atas terlebih dahulu dan memanggil suaminya untuk bersamanya. Ternyata gadis ini telah hamil. Hal ini membuat sang ayah sangat marah. Ia memarahi putrinya, menyebutnya sebagai jenis perempuan yang kotor, menggunakan kata-kata yang paling keji. Christy di teras mendengar semuanya. Anak-anak yang lain takut untuk berbicara. Christy sangat marah sehingga kakinya gemetar. Wajahnya tampak tegang. Ia berdebat dengan ayahnya. Orang rumah tak akan bertahan lagi. Aku bertekad untuk mengandalkan diriku sendiri untuk mengubah keluarga ini. Saat ini, si kakak lari ke kamar dengan luka ringan di wajahnya. Kakak berlari menenangkannya. Tapi apa yang bisa dilakukan orang cacat sepertinya? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menginjak tanah untuk menumpahkan amarahmu. Saudari memandangku untuk membantuku merawat ibunya dengan baik. Kemudian dia segera meninggalkan rumah. Sampai aku menghasilkan uang yang cukup. Ibu membelikan dia kursi roda. Penyakitnya juga dikenal oleh dokter. Dokter ini ahli di bidang yang satu ini. Dia berharap bisa mengobatinya secara intensif. Biaya pengobatan benar-benar gratis. Ia tiba-tiba membuka mulutnya saat ini. Aku ingin mengatakan sesuatu. Sang ibu akan menerjemahkan untuknya. Aku mengerti apa yang dia katakan. Dia adalah orang asing pertama yang bisa mengerti. Jadi dia setuju untuk terapi. Bukan hanya kamu yang sakit di sini. Sebagian besar adalah anak-anak. Ia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sini. Ego orang dewasa membuatnya menolak terapi. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi ia tidak menyerah. Dia berlari ke rumah untuk meyakinkannya melanjutkan pengobatan. Dokter setuju untuk merawatnya di rumah. Pergilah. Setelah pengobatan kamu maki-maki orang lain. Dokter menyentuh wajahnya. Ia memulai terapi. Pertama melatih paru-paru. Berikutnya adalah pernapasan. Walaupun sudah berobat berhari-hari, kondisinya belum membaik. Ia mulai putus asa. Mengunci diri di kamar tanpa ingin berbicara dengan siapapun. Dokter Alin datang dan memberinya sebuah buku. Dia berharap energi positif dari buku ini akan membuatnya berpikir lebih jernih. Setelah pergi, ambil buku dengan kaki. Akhirnya kau berbicara. Dia terus membacanya. Kelahiran atau kehancuran. Kondisinya semakin hari semakin membaik. Sang ibu mulai khawatir, karena ia menyadari putranya jatuh cinta kepada Dokter Alin dan ayahnya tidak peduli tentang hal itu. Dia hanya butuh anak yang sehat. Namun sang ibu mengatakan tubuh yang cacat tidak harus selalu menderita. Mencintai seseorang adalah derita. Tetapi sang ibu tidak menyangka rasa sakit ini datang begitu cepat. Hari itu Dokter Alin datang dan mengumumkan, teman Anda dapat membantu Anda mengelola pameran lukisan. Selama bertahun-tahun, melukis adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Christy. Ia bergantung pada upayanya sendiri untuk menjadi pelukis. Pameran ini adalah kesempatan yang langka. Kau menemukan semua keberanian untuk mengucapkan kata-kata dari lubuk hatimu. Aku benar-benar menyukaimu.
Aku juga menyayangimu. Kau memiliki hati seorang penyair. Tapi yang jelas, ia tidak tahu pentingnya dia. Berkat bantuan dia dan teman-temannya, pameran ini sangat sukses. Aku mendapatkan banyak tepuk tangan dan pujian. Ia mabuk hari itu. Ibu sedikit khawatir. Tapi kau tetap mengatakan bahwa kau baik-baik saja. Karena suami harus pulang. Ibunya harus pergi duluan. Tapi ketika ia pergi, sayang, aku juga mencintaimu. Tidak, aku benar-benar mencintaimu. Sepertinya aku merasakan sesuatu. Dia mengatakan kepada Christy yang membantunya mengelola pameran adalah tunangannya. Melihat dua orang berpegangan tangan, Christy benar-benar patah hati. Christy berteriak tidak, tidak, tidak. Semua orang menatapnya dengan aneh. Panggil pelayan untuk menuangkan anggur lagi. Dia meminumnya. Suasana canggung ini membuat semua orang diam. Ada yang menyuruhnya tenang, tapi ia malah memukul meja dengan kepalanya. Ia akan membawanya keluar dari sini. Tapi dia menggigit tapla meja dengan giginya. Akhirnya tidak tahan lagi. Hentikan bajingan ini. Sekarang berhenti. Dia menyadari bahwa tindakannya telah menyakitinya. Ia menulis surat dan ingin mengakhiri hidupnya. Aku tidak ingin terus menjadi orang cacat. Tempelkan pisau di kakinya. Tapi pada akhirnya dia gagal. Ia juga tidak bisa melakukannya. Ia telah begitu putus asa. Berada di tempat tidur setiap hari dari pagi hingga malam. Ibunya berkata, walaupun kamu menelantarkan dirimu, ibu tidak akan meninggalkanmu. Mungkin karena merasa kasihan padanya. Akhirnya dia setuju untuk turun dari kamarnya. Christy tidak tahu apa yang sedang ibu lakukan sekarang. Ternyata ibu sedang membangun rumah sendirian. Aku sarankan ibu berhenti. Tapi ibu berkata kalau aku punya rumah sendiri, mungkin kau mempunyai kehidupan yang layak. Hatiku hancur. Kamu seharusnya tidak membiarkan dirimu seperti ini. Christy melihat wajah kecewa ibunya. Aku baru sadar bahwa aku menyakiti ibuku. Aku minta maaf, ibu. Christy membantu ibu mengaduk semen dengan kakinya. Mereka berdua membangun rumah bersama di halaman. Ayah dan saudaranya melihat ini dan langsung menertawakan mereka. Saudaraku mengatakan apa yang ibu lakukan. Dia mulai memberikan pekerjaan kepada setiap putranya. Pergi bekerja, membawa batu bata ke sini. Seluruh keluarga mereka bekerja sama. Pemikiran yang sangat sulit. Berkat bantuan seluruh keluarga, pekerjaan berjalan dengan cepat. Rumah baru mereka telah dibangun. Diam-diam ibu berkata, inilah kasih sayang ayah untukmu. Ketahuilah bahwa bukan hanya ibumu yang mencintaimu di rumah. Hari itu ibu membawanya pulang. Ibu ingin masuk tapi pintunya tidak mau terbuka. Sang ibu melihat melalui jendela dan mendapati suaminya terbaring di lantai. Ibu sangat panik, tapi ia tidak tahu cara membuka pintu. Christy datang. Dia mendorong pintu dengan punggungnya. Sang ayah berbaring di lantai dan tidak bangun lagi. Seluruh keluarga pergi ke tempat ayah mereka bekerja ketika ia masih hidup. Untuk membayar kembali uang yang ia miliki. Nyanyikan lagu yang paling ayah sukai. Ia menyanyi dengan hati yang sedih. Seorang pelanggan memintaku untuk tutup mulut. Teman terbaik ayahnya memberitahu mereka. Christy bernyanyi untuk mengenang ayahnya. Tapi pria itu menertawakannya. Ayahnya hanya seorang pandai besi. Mendengar kata-kata ini keluarga Brown segera berdiri. Jangan berbicara seenaknya. Lalu Christy berjalan di depan pria itu. Aku tidak berkelahi dengan orang lumpuh. Christy dan saudara-saudaranya mulai berkelahi. Mereka ingin membuktikan kepada ayahnya. Christy akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Aku meminta kamu untuk menulis cerita tentang hidupku. Biaya mesin ketik itu mencapai 800 euro. Aku diam-diam memasukkan uang ini ke rekening bank ibuku. Saat ibu membuka tabungan, dia begitu kaget. Semua keluarganya sangat bahagia. Ini hadiah untuk ibuku. Sang ibu seharusnya tidak mendapatkan uang ini. Tapi ia nekat menyuruh ibu untuk menyimpannya. Kehidupan keluarga mereka telah meningkat berkat mesin ketik itu. Bertahun-tahun kemudian Alin kembali datang. Untuk mengundangnya berpartisipasi dalam acara amal penyandang cacat. Christy sangat senang untuk mengatakan ya. Di acara itu, ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Dia bertanggung jawab untuk menjaganya sepanjang acara. Ia pernah membaca buku tentang hidupnya. Ia merasakan ketabahan dan usahanya di dalam buku itu. Christy juga tertarik dengan kejujuran gadis ini. Cinta di antara mereka mulai tumbuh. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Baru kali ini aku mendapatkan balasan.
Di dunia ini pasti akan ada orang yang mencintaimu dengan tulus. Ini adalah kisah nyata dari autobiografi. Meskipun hanya bisa menggerakkan kaki kirinya, tapi dia masih menjalani kehidupan yang mengagumkan. Di balik penulis, penyair dan pelukis terkenal ini terdapat jiwa yang tangguh di dalamnya. Setiap orang harus menghadapi kehidupan, bahkan jika itu hanya di kursi roda. Untuk mereka yang sedang terjatuh, berdirilah dengan teguh. Jangan biarkan kesulitan mengalahkanmu, karena masa sulit akan membuat kita lebih kuat. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.